Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Baik anak-anakku yang semoga Allah Subhanahu wa taala menyenangkan, kita lanjutkan materi kita pada pelajaran fikih kelas 5 ya. Sampai pada bab keempat ya, sampai pada bab keempat, bab ketiga kita sudah adab dan amaliyah di bulan Ramadan sudah. Sekarang fadilah dan hikmah Ramadan. Ya, insyaallah Ramadan kurang lebih 2 bulan lebih lagi ya. Insyaallah tahun ini 2021 kurang lebih 2 bulan 3 bulan. Persiapkan, terutama persiapkan ilmunya, persiapkan fisik kalian ya. Baik, kita mulai saja fadilah dan hikmah Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Bulan Ramadan mempunyai banyak fadilah, keutamaan dan hikmah. Hal itu dijelaskan dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sajakah fadilah dan hikmah bulan Ramadan itu? Ayo temukan jawabannya pada pelajaran ini. A. Fadilah atau keutamaan bulan Ramadan. Apa itu keutamaannya? Yang pertama, turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih riwayat Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah taala, "Idza jaa Ramadhanu futihat abwabur rahmah." Apabila tiba bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu rahmat. Ya, kata Allah, kalau bulan Ramadan tiba, pintu rahmat Allah dibuka, pintu-pintu surga dibuka. Ya. Dan ini keutamaan bulan Ramadan. Yang kedua, puasa Ramadan mendapat pahala khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, pahalanya khusus. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, setiap amal manusia akan dilipat gandakan pahalanya, yaitu setiap satu kebaikan dibalas 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Allah berfirman, kecuali puasa, karena puasa itu untukku dan aku yang akan memberinya pahala. Ya. Jadi khusus bulan Ramadan pahalanya ya istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, puasa Ramadan akan memberikan syafaat, yang memberikan syafaat pertolongan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad rahimahullah taala, "As-siyam wal Qur'anu yasfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Puasa dan Al-Qur'an menjadi penolong bagi hamba pada hari kiamat. Ya, puasa dan Al-Qur'an jadi penolong, nanti akan datang di hari kiamat dan membela orang-orang yang mengamalkannya. Ya. Yang keempat, akan masuk surga melalui pintu Ar-Rayyan. Ya, pintu surga ada 8 pintu surga. Salah satu pintu itu ada yang mempunyai nama pintu Ar-Rayyan, dan ini khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Ya, Rasulullah SAW bersabda, ya, di dalam surga ada pintu yang disebut Ar-Rayyan. Pada hari kiamat ditanyakan di manakah orang-orang berpuasa, maka apabila orang-orang terakhir dari yang puasa telah masuk, ditutuplah pintu itu. Jadi pintu ini pintu istimewa, hanya boleh dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Ya. Yang kelima, mendapat 2 kenikmatan. Dapat 2 kenikmatan. Yang pertama, nikmat tatkala buka puasa. Kita kalau buka puasa, lauknya tempe, tahu, nasi aja, masya Allah, nikmatnya luar biasa. Nikmatnya luar biasa. Ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, 2 kenikmatan untuk orang yang berpuasa. Yang pertama tatkala berbuka, yang kedua ketika dia di surga bertemu dengan Allah. Yang keenam, doa akan diijabah oleh Allah. Kenapa? Karena salah satu ya sebab terkabulnya doa adalah ketika sedang melakukan puasa. Jadi makanya kalian kalau bulan puasa banyak-banyak berdoa. Jangan main game saja, jangan tidur saja, lihat TV. Berdoa kepada Allah, karena itu adalah waktu yang mustajabah, waktu yang bagus untuk kita berdoa. Itu
fadilah bulan puasa. Sekarang hikmahnya Ramadan. Hikmah bulan Ramadan itu apa? Hikmah adanya bulan Ramadan apa? Yang pertama, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasulullah, asyamu junnatun. Puasa itu perisai. Apa itu perisai? Tameng. Ya. Perisai dari api neraka. Jadi api neraka nggak bisa membakar kita. Dihalangi oleh puasa. Tuh lihat, luar biasa. Puasa kita bisa sebagai tameng, perisai dari api neraka. Yang kedua, mendapat maghfirah dari Allah. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Siapa yang puasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, niscaya dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Ya, dosa yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mendidik jiwa menjadi lebih baik. Ya. Dalam berpuasa itu ya kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jadi disiplin. Disiplin waktu sahurnya, disiplin waktu berbukanya, disiplin tatkala berpuasanya. Gak bisa kita seenaknya sahur misal jam 6 pagi atau buka misalkan seenaknya sendiri waktunya, tidak. Semuanya disiplin. Ya, disiplin tidak boleh marah, disiplin tidak boleh berbohong, disiplin tidak boleh berkata yang kotor dan jorok. Ya, ini disiplin. Dan mengistirahatkan pencernaan kita. Ya, lambung kita, us kita disuruh istirahat dulu. Nanti insya Allah sore disuruh bekerja lagi. Yang keempat, mempererat tali persaudaraan. Ya, selain itu puasa akan mempererat tali persaudaraan antar sama muslim dalam satu persamaan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, baik yang uangnya banyak, yang hartanya banyak, yang uangnya sedikit, yang hartanya sedikit, di bulan Ramadan selama dia beragama Islam seluruhnya pasti lapar. Artinya bersama-sama. Orang kaya pun akan mikir di bulan puasa, oh ternyata seperti ini rasanya orang lapar. Ternyata orang lapar itu lemes. Ternyata orang lapar itu lelah. Berarti selama ini saudara-saudara saya sesama kaum muslimin yang kurang beruntung, yang miskin, yang fakir, berarti setiap hari merasakan apa yang saya rasakan. Berarti mulai sekarang saya harus membantu mereka. Ya, saya cuma sebulan merasakan lapar. Mereka mungkin bisa bertahun-tahun setiap hari mereka menahan lapar. Nah, ini orang kaya jadi akan berpikir seperti itu. Ya, orang miskin pun sama. Dia akan berpikir sekarang orang kaya merasakan apa yang setiap hari saya rasakan. Ya, sehingga semuanya akan mempererat tali persaudaraan sesama orang Islam. Baik, itu fadilah dan hikmah di bulan Ramadan. Seperti biasa nanti kalian evaluasi edisi dan diserahkan ke Ustaz. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.